Saat ini motor sudah semakin modern. Teknologi udah juga sangat canggih. Mau itu teknologi pembantu marketing atau teknologi beneran, tetap aja motor saat ini udah sangat canggih. Yang pada akhirnya kecanggihan motor ini bisa membuat konsumen menjadi lebih baik dan terkonek dengan motornya. Contohnya Yamaha dengan Y-Connect-nya. Dengan Y-Connect, user motor Yamaha bisa merasa menyatu dengan motornya. Tapi selain menyatu, user Yamaha juga jadi lebih sering membeli aki karena Y-Connect menguras aki dan bikin aki soak. Namun di luar dari teknologi yang semakin berkembang di motor modern, entah kenapa hampir setiap motor modern memiliki satu permasalahan yang sama, yaitu karat. Mungkin kalau zaman dulu kita jarang menyadari hal ini dan menganggap hal ini hal yang sepele. Namun setelah kejadian pada tahun 2023 yang mana Honda berhasil membuat heboh jagat dunia otomotif roda 2 dengan penemuan rangkai ISAF yang mengandung karat, maksudnya silikat, dan bisa membuat motor menjadi kebelah dua. Dengan kejadian tersebut, akhirnya karat menjadi concern utama buat kebanyakan orang. Menariknya di sini adalah kita takut akan karat nggak hanya terpatok sama satu pabrikan aja seperti Honda saat ini, karena pabrikan lainnya seperti Yamaha juga ditemukan karat. Kita bisa lihat contoh kasus yang pertama. Dalam kasus yang pertama ada motor Yamaha XSR yang tangkinya karatan. Jika dilihat tangki motornya benar-benar karatan. Kemudian selain XSR ada juga Yamaha NMAX yang berkarat tangkinya. Padahal menurut usernya baru 9 bulan pakai tangkinya udah berkarat aja. Dengan adanya hal tersebut jadi bukan motor Honda aja yang berkarat. Tapi ya, kalau Honda sih banyak banget karatnya. Mulai dari rangka sampai tangki bensin, Honda punya itu semua. Ya Honda udah paket komplit lah pokoknya. Pertanyaannya, kenapa motor modern gampang karatan? Jawaban klasiknya tentu aja kualitas materialnya. Tapi walaupun ini masalah klasik yang ada di motor modern saat ini, namun masalah ini sebenarnya masalah utama yang paling sering jadi sumber karat. Jadi di motor modern banyak komponen logam yang udah menggunakan bahan baja ringan atau bahkan campuran besi dengan kualitas rendah. Kenapa? Tentu aja karena pabrikan pengen ngurangin bobot dan biaya produksi. Kenapa harus dikurangin bobotnya? Jawabannya tentu aja sederhana. Bobot ringan sama dengan efisiensi bahan bakar dan harga produksi turun. Tapi dampaknya daya tahan terhadap cuaca, air, dan kelembapan juga ikut turun. Namun apakah motor zaman dulu anti karat? Sebenarnya ya enggak juga. Karena jika dilihat dari artikel yang ditulis pada tahun 2013 di website Pertamax 7, di website tersebut dituliskan ada Yamaha New Fiction memiliki karat di bagian rangkanya. Jika dilihat dari fotonya, mungkin itu silikat seperti apa yang dimaksudkan Honda pada beberapa waktu lalu. Tapi apakah itu karat atau silikat? Kita tidak tahu. Mungkin silikat, mungkin karat. Karena kalau kita mau lihat kondisi ekonomi Indonesia tahun segitu, ya sebenarnya sama aja kayak saat ini, masih terus bergejolak dan berjuang. Mungkin aja produsen udah memulai hal ini sejak dulu, dan baru ketahuan publik karena kesalahan Honda dengan rangka ISAF-nya. Iya kan? Namun jika kita tarik lebih jauh lagi timeline-nya ke era 90 atau 2000-an awal, motor-motor tahun tersebut tentu aja menggunakan baja yang benar-benar masih berkualitas. Kita ambil contoh Honda GL atau Yamaha RX King. Motor tersebut menggunakan bahan baja tebal dan tentunya finishingnya yang lebih serius. Nah, kalau lagi ngomongin finishing nih, finishing dan lapisan anti karat di motor modern benar-benar tipis untuk saat ini. Ya, tipis banget, setipis kejujuran politik di Indonesia. Dan untuk melihat ketipisan lapisan ini, sebenarnya kalian bisa bongkar motor kalian terutama di bawah jok atau di bawah deknya. Ketika dibuka, kemungkinan besar kalian akan lihat gimana lapisan anti karatnya atau finishingnya. Jika dilihat dan diraba lebih detail, biasanya ada bagian yang cuman dicat tipis. Bahkan kadang catnya nggak rata. Ada yang kena, ada yang nggak. Ada yang tipis, ada yang tebal. Dalam kasus yang parah nih, beberapa motor entry level bahkan ada bagian sasisnya yang catnya udah ngelupas dari pabriknya. Tapi ini sih jarang terjadi. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah efisiensi? Tentu aja efisiensi. Namun untuk mencapai efisiensi tingkat tinggi, motor akan diproduksi secara massal dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya proses pengecatan atau coating pelindung jadi terburu-buru. Akhirnya hasilnya tipis, gak kuat nempel, dan mudah tergores. Analoginya gini, jika kalian biasa makan di tempat makan yang rasanya enak, katakanlah makan nasi goreng. Jika digoreng 1 atau 2 porsi aja, rasanya akan tetap sama. Aroma smokinya bagus, warnanya bagus, dan teksturnya masih oke. Namun jika lagi rame dan si abang ngegoreng langsung 5-6 porsi, semua rasa,
tekstur, aroma, warna, dan lainnya akan berubah. Nah, ini sama halnya dengan produksi motor. Semakin laris, maka akan semakin cepat produksi motornya. Jika semakin cepat produksinya, pada akhirnya kualitasnya akan tidak sama. Iya kan? Dan untuk membuktikan hal ini, jika penjualan sepeda motor sedang naik dan produsen mampu memproduksi lebih banyak motor, bagaimana mungkin caranya mereka memproduksi lebih banyak motor tanpa harus membangun pabrik baru? Jawabannya lembur. Ya, tentu lembur. Namun selain lembur, kecepatan produksi akan dinaikkan. Disinilah masalah utamanya. Makanya, untuk mengakali hal ini, produsen akan menggunakan plastik. Karena sejatinya, plastik nggak mungkin karatan. Saat ini sudah mulai terlihat patternnya. Honda sudah mulai senang menggunakan plastik. Bahkan Yamaha di head motornya udah ada yang menggunakan plastik. Jika teknologi plastik semakin maju, untuk mencapai efisiensi tinggi tanpa harus menimbulkan karat, sepertinya plastik adalah jawaban yang tepat. Mungkin saat ini terlihat konyol, tapi beberapa tahun ke depan mungkin plastik adalah jawaban yang semua kita cari. Namun ada satu poin yang membuat semua ini seperti menjadi kejutan buat kita semua, yaitu pabrikan tidak pernah transparan. Ya, pabrikan nggak pernah transparan. Mereka nggak pernah jelasin material apa yang dipakai untuk sasis, baut, bracket, dan finishingnya. Karena memang di brosur cuma ngomongin fitur, mesin, dan konsumsi BBM. Tapi bagian penting kayak perlindungan anti karat ya nggak pernah disebut. Ya ini semua karena Honda aja, akhirnya banyak pabrikan yang concern di lapisan anti karat dan disebut-sebut. Namun walaupun begitu, semua saat ini seakan-akan terlalu fokus di rangka aja. Karena faktanya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ternyata karat ini menyerang tangki bahan bakar juga. Kenapa tangki bahan bakar bisa karatan? Apakah nggak pernah diisi full tank? Mungkin iya, karena salah satu penyebab tangki karatan yaitu tidak pernah diisi full tank. Namun ini bukan masalah utamanya, karena jika di jalan, bensin akan terkocok-kocok di dalam tangki. Kalau bensinnya bergerak di dalam tangki, seharusnya bagian atas tangki akan terkena bensin. Untuk membuktikan hal ini, jika kalian habis pakai motor dan bensin kalian minimal setengah tangki, kalian buka aja tutup tangkinya. Pasti ada bekas BBM yang sampai di tutup tangki. Namun jika bukan itu masalah utamanya, apa? Apakah karena motornya tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama? Karena jika dilihat dari data yang ada, tangki yang karatan ini bisa terjadi karena motornya nggak dipakai selama 3 bulan atau lebih. Jika motor yang tidak terisi full tangkinya dan tidak digunakan selama beberapa bulan, kemungkinan tangki karatan bisa terjadi. Karena di dalam tangki akan terjadi yang namanya kondensasi. Dalam proses ini, udara di dalam tangki motor yang kosong atau setengah isi akan mengandung uap air. Dan ketika suhu berubah, misalnya saat motor diparkir semalaman atau terkena panas lalu dingin, uap air itu akan mengembun di dinding dalam tangki. Dan lama-kelamaan air ini akan mengendap di dasar tangki karena air lebih berat dari bensin. Dengan kondisi tersebut berarti di dalam tangki ada 3 unsur, air, logam, dan oksigen. Jika 3 unsur ini jadi satu, hasilnya karat. Namun walaupun ada alasan lainnya, tetap aja satu hal jawaban yang pasti. Kualitas logam tangki motor modern rata-rata kurang bagus dan sangat berbeda dengan motor zaman dulu. Jadinya iya, apa yang kita harapkan dari motor modern saat ini? Harga semakin mahal, tapi kualitas jauh dari motor era zaman dulu. BBM boleh semakin irit, tapi keselamatan dan penggunaan jangka panjang terkadang itu lebih penting daripada sekedar irit. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.